Eh, apa sih awal mula Saluso bisa terbentuknya gitar tunggal kok Pak? Terbentuknya gitar tunggal. Sebenarnya kalau saya sih kurang paham apa ya bahasanya, suka sepotong, kadang bahasa Sunda kadang bahasa Indonesia nih Pak. Iya Pak. Sebenarnya kurang paham, tapi sependapat saya nih, pendapat saya, lagu-lagu gitar tunggal ini yang mengeluarkan pertama itu adalah Zainuddin Tunanetra almarhum, yang berasalnya kalau tak salah mungkin Pagar Alam, dan Rizky dari Lintang. Nah itu yang paling utama dan diutamakan yang mengeluarkan lagu itu. Jadi diboleh katakan Sumatera Selatan mengeluarkan pertama itu. Jadi dari Lintang Paklawang dan Pagar Alam. Wayah itu di Tanjung Sakti. Wayah itu sebenarnya lagunya tuh lagu selatan, itu lagu kami selatan, karena awak direkam di Palembang, Wayah yang bawanya, jadi dinamakan lagu Wayah Tanjung Sakti. Nah, tapi kalau lagu yang dinamakan pertama asal usul gitar nih, setahu aku karena guru aku Sapri namanya, itu dulu Sanudin ini terdengar budak-budak bawa gitar di depan dia di petang lagi kan. Jadi di laman gitu dipanggil nih Sanudin nih, hai Din, itu budak, kalau kamu nak nangis galau ini sini gitar tuh. Tahu aku kamu Din, zaman dulu ini kan, aku ngajung kami nangis galau mau kamu gitar, kata Sanudin ini kan. Jadi saya kata dakci itu, jadi coba dulu, lalu kasihkan langsung dipetiknya lagunya Antan 8. Nah, Antan 8 itu yang pertama ciptaan Zainuddin. Memang betul lagunya tuh, langsung orang-orang tuh di situ tuh nangis galau, keluar mak-baknya tuh nangis galau, cerita beruat gitu kan. Nah, itulah awalnya lagu Antan 8 itu. Nah terus yang artinya lagu-lagu gitar tunggal ini tadi, yang merekrutnya dibawa ke Palembang punya studio. Waktu itu Bengkulu ini masih Palembang, termasuk perbatasan perbatasan Merepas kini itu masih Sumatera Selatan, walaupun kini masih Sumatera Selatan, tapi dulunya maksud aku daerah kita ini memang daerah Palembang namanya. Nah, yang juga kini pun kalau di seberang sana orang katakan Bengkulu itu Palembang. Nah, cuman kini Bengkulu udah provinsi ya. Udah provinsi Bengkulu sendiri. Nah, jadi lagu ini tadi direkrut orang karena di Palembang itu ada studio rekam. Direkamlah lagu-lagu Sanudin, lagu Disti, udah itu nambah-nambah lagi banyak lah pokoknya. Sambro apalagi itu Jus, banyak oke. Rismala Dewi, pencipta-cipta yang tua-tua itu maksud aku kan. Nah, termasuk yang masih budaknya dikit ini Sahilin. Nah itu Sahilin tuh lah nurun dengan kita-kita ini istilahnya. Kalau Sanudin ya dulu orang banyak tidak ketemu lagi, dia tuh kan udah tua. Ada istri masih ada yang ngomongkan, ada yang ngomongkan masih hidup tapi latunian, kurang paham aku, tapi lah jelas yuk Zainuddin menciptakan lagu Antar 8 di awalnya. Desti ngilang menciptakan lagu Merantau Wayau itu. Nah makanya kalau kami kadang nih, saya kan pengamen, membawakan lagu itu tidak lupa Antar 8 dengan Merantau Wayau. Nah, karena itu ciptaan yang paling tua. Nah, terus kalau mengenai ini tadi kan lah dibawa ke Palembang kan, udah jadi khusus itu dibikin di Palembang tuh. Zaman itu masih ada palapa dulu di palapa rekor. Keluar kasetnya dulu ceritanya kan banyak. Inilah kaset itu habis, tapi kasetnya bukan di PD kayak gini. Kasetnya kaset tape segi 4 itu pakai tape.
Nah, jadi tidak ada foto istilahnya, cuman fotonya di kulit kaset aja yang ada. Jadi dibuatlah di Palembang itu direkam itu dinamakan Irama Batang Hari 9, karena dibuat namanya Irama Batang Hari 9 karena kita Palembang mempunyai batang hari 9. Aku juga tidak tahu batang harinya di mana letaknya. Kita Palembang ini, aku pun batas Palembangnya perjalanan aku batas kilometer 32, belum masuk ke kotanya. Namun Bengkulu ini tetap masih ikut Sumateranya, Sumatera Selatan. Tapi provinsinya Bengkulu. Kita udah provinsi baru walaupun berapa tahun yang lalu. Itu masalah itu itulah ceritanya dibawa ke Palembang jadi Irama Batang Hari 9. Adalah pelapanya, tapi sekarang pelapanya habis. Cerita-cerita aku dengar dari telinga, tapi kurang pasti pelapa itu diambil orang luar, tidak ada pelapa lagi. Terus lagu-lagu gitar tunggal ini sebenarnya jangan ada orang mengatakan bukan milik Bengkulu. Ada milik Bengkulu. Mana kayak ini yang milik Bengkulu maksud aku? Lubuk Gesam, Puguk, Talo, sampai ke Kawur sana masih banyak. Ratusan di pacak kita. Rejang, Benteng, Bengkulu Tengah ini pacak. Ya kalau Bengkulu tidak ngakui bukan milik Bengkulu, yang tidak ngakui itu paling sekitar Benteng Malabro, karena daerah Benteng Malabro itu ya namanya tengah kota, mereka tidak belajar. Nah yang tahu ini orang dusun, istilahnya kami dusun ini dari Rejang Lebong Muaraman itu banyak yang pacak, dari Rejang Utara ini banyak yang pacak, di Benteng ini banyak yang pacak. Belum aku lagi di daerah Puguk, Lubuk Gesam banyak itu. Kalau apa itu Kawur ada sanggarnya, di Kinal ada sanggarnya, lihatlah di Facebook, di YouTube. Kinal punya sanggar gitar tunggal. Di utara aku dengar ada sanggar. Nah kalau kami ini mendirikan sanggar bersama Pak Ketua BMA ini jadi tahun 2016, tapi karena kurang ada perhatian dari pemerintah lain dia kurang dipromosikan kami ini sanggar kami ini. Bahkan belum ada gitar, masih pakai gitar apa namanya gitar aku sendiri, berarti aku ngamen cari makan. Ini Pak Rdi juga pengamen cari makan. Jadi kami ini termasuk belum ada kemajuan. Cuman aku aja belajar buat buguyur-guyur nih, buat kaset, dah berapa kali. Sekarang masih dalam proses buat kaset. Menyangkut dengan gubernur kaset ini. Kemarin itu waktu aku bikin kaset ini, aku izin dengan gubernur nak ngajak syuting. Berhubung gubernurnya Pak Redin dalam sibuk mengurus pemilihan, diwakili ketua Pak Heri Yulian. Pak Heri Yulian ketua kepala dinas Diknas Kebudayaan provinsi. Nah itu kan ada lagunya udah dineka, cuman itu tidak dimasukkan ke RB kemarin, tidak dipromosikan. Jadi itulah harapan kami sanggar. Pak Fendi kan hanya dia pembina, hanya mengikuti aluran kami, ya mungkin bisa memperjuangkan kami juga. Pak Heri Yulian kami bikin ketua, nah sekretaris kami Susi yang di sanggar maksud aku kan. Nah, kalau yang pribadi ya aku ceritakan tadi, aku bikin cewek kaset minta disetujui gubernur dan itu tadi kepala dinas. Harapan Bapak untuk penerus generasi mengenai gitar tunggal itu cak mana Pak? Oh harapan kami betul itu. Kami ini kan lah tua-tua pemain anggota kami ini. Kami ini lah tua-tua. Harapan kami kelaklah kami menyebut memang Sumatera Selatan
kalau kami menyebut daerahnya Palembang Kota, daerah Lahat apa, yang Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dekat-dekat lingkungan Kota Bengkulu. Saya berharaplah Mbak kata siaran Pak Heri Yulian, Kepala Diknas itu, saya berharap ke kaum Lamodi untuk menyambung kami nanti. Itu tujuan kami mendirikan sanggar. Lagu-lagu kami itu supaya anak-anak muda itu seperti anak SMA, anak SMP, anak SD yang ingin belajar, kalau tidak mau menghubungi aku, hubungi Pak Pendi dan Pak Heri Yulian. Kami siap mengajar. Tujuan kami untuk memperkembangkan lagu itu supaya bangkit lagi. Kalau model ini kan diam istilahnya, tidak dikenal. Nah, padahal lagu ini kalau di kota-kota lain seperti di Lahat, Palembang masih digunakan untuk pesta. Nah, lihatlah di YouTube itu orang-orang Lahat Semendo itu pesta pakai gitar tunggal. Daerah Padang Guci gitu. Bukan Padang Guci Bengkulu. Daerah ini Tanjung Sakti, Palembang lah pada Lahat. Nah kalau Bengkulu ini baru kita orang ngaku-ngaku tuh itu kan dewek itu sayo. Kalau tampil sekitar 50-an lebih dikit lah do. Sampai tampil penyo di Tangerang yang jauh dipanggil diundang kan. Kalau di Bali kemarin itu nampil dewek itu. Di Bengkulu ini pokok sekitar Provinsi Bengkulu jumlahnya itulah. Ada yang tampil Mbak yang kau lihat tadi kan di Institut Seni menjadi narasumber. Yang di Jakarta tampil lomba festival Gumai Talang, festival Sejabotabek, Karang Taruna Jawa Barat di Salemba. Pokoknya lumayan juga lah sekitar 50-an lebih yang ada galau-galau yang ada catat tuh. Yang masih ada piagamnya itulah, yang lainnya udah ada piagamnya lagi. Ada piagamnya penerimaan yang di Salemba dulu ada, cuma nggak rusak karena lama tahun berapa itu yang paling duluan. Kalau model aku ini kan ngisi Anjungan Bengkulu di Jakarta lama dulu, tiap hari Sabtu dengan Minggu. Nah ini awalnya dirikan sanggar ini, kalian nggak tahu kan? Ingin tahu itu? Awalnya kami mendirikan sanggar ini, aku balik ke Bengkulu ini disuruh Pak Fendi ini mengisi acara di hotel Dewenika Hotel kan, yang di belakang BETP hotel kan ada Palas Lebar. Nah itu dulu isi ngadap ini apa gubernur dari Malaysia Pak Fendi ini menampilkan aku. Sesudah itu datang lagi Pak Gubernur Malaysia ke sini, aku lagi. Jadi akhir-akhirnya mereka kami kan kompak bertiga, aku Kak Bambang, suaminya Ayah Sri almarhum, kompak kami bertiga yuk kita dirikan sanggar aja, sanggar kita tunggal. Nah aku buatlah undangan, terdirilah sanggar di sini. Lah banyak sebenarnya pengurus anggotanya lah banyak pada saat itu lengkap, ada notarisnya sama Pak Fendi, tapi tidak jalan karena tidak jalan aku ketuanya tidak jalan, akunya cuma aku dewe, maksud aku ketuanya kurang berjiwa seni waktu itu. Nah kini ketua baru Pak Heri Yulian belum tentunya karena orang kantor, tinggal aku nih lah bergiat mengambil ke apa ke tepi ke tengah ke tepi saya itu. Nah kalau ke atasnya cukuplah Pak Fendi, Pak Heri Yulian. Ini Pak, biasanya gitar tunggal kok kalau di Bengkulu digunakannya untuk apa? Apakah di acara pernikahan atau hanya sekedar untuk hiburan? Kalau dari Pak, ada waktu itu kemarin kami lagi berkunjung ke rumah Pak Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu. Katanya kalau berajin itu biasanya gitar tunggal itu biasanya untuk memikat antara bujang dan gadis yang ada di Kota Bengkulu, itu benar nggak? Benar. Iya. Coba ceritakan dulu.
Itu sejarahnya kalau di zaman kami dulu ya. Zaman kami dulu gitar tunggal itu sebenarnya untuk memikat meteh lah gitu. Kata kami itu meteh, pacar kata mungkin. Itu kalau malam-malam misalnya ini kau nih misalnya kan punya pacar, pacar itu lanang tuh pacar main gitar. Nah itu lagi di lamuan itu bunyi suara gitar dibunyikan, dia di rumah tinggi misal, udah itu udah ngintip dia di atas tuh itu pacarku datang. Nah itu kalau zaman ini dulu. Nah kalau tidak di orang tuanya tidak mengizinkan ngamuk-ngamuk itu di dalam anaknya karena dengar gitar itu tadi. Nah itu kalau di zaman di atas aku ini termasuk dia ringko aku juga ada, ternyatanya aku pernah tuh mainkan gitar tuh, dia lagi baringan bangun dia keluar tuh suara gitar si A nih. Itu terus kalau di Bengkulu ini sebenarnya ada bagusnya digunakan pada saat-saat pesta. Kalau pesta kan oh simang organ we ya ini lah pakai gitar tunggal. Kalau gitar tunggal ini bukan aku menyaingi, tidak begitu biaya besar. Kalau manggil ke orang tiga orang empat kan berapa lah, mungkin cukup ke 1,5 juta 2 juta paling tinggi. Nah, kalau ke organ mana baca karena alatnya banyak, kalau gitar tunggal tidak banyak. Yang pesan akunian kepada kaum lamudi seperti mbak kata Pak Fendi, Sir, kalau ada yang tidak belajar kau daftarkan, kau urus, kata Pak Fendi ngomong ke aku. Dulu waktu pertemuan sini ada anak SMK 5 dulu, ini orangnya asalnya orang Jawa. Pas ini aku panggil dia kan banyak nonton sini, siapa anak sekolah, aku bilang yang bisa, yang ingin belajar naik ini tuh, naik langsung di situ dimainkan gitarnya, dapat dikit langsung berkembang, mentalnya kuat kan. Kalau dia teruskan belajar bisa deh. Itu aja waktu itu udah bisa. Aku bilang gimana kau belajar? Ada tetangga bang, katanya main gitar itu aku belajar, dapat aku dia bikin lagunya Abang Baliklah. Pak Widi dengar mungkin. Nah itu katanya teruskan, orang itu suruh belajar. Pernah aku datang ke SMK 5, jadi ketemu sekali, datang lagi. Nah, maksud aku itu kan yang ingin belajar itu temui kami, bukan kami yang nyari. Kami itu hanya bisa informasi. Kalau soal belajarnya itu kelak lah, urusannya penting belajar dulu. Temui aja Pak Fendi, kemana Pak, kami ingin belajar. Kacau anak yang muda-muda itu, bukan kalian aja, maksud aku tuh. Jangan sampai lupa. Satu lagi Pak terakhir. Bedanya kan biasanya orang-orang tuh berpikiran kalau misalnya senandung gitar tunggal tuh sedih-sedih galau. Liriknya tuh sedih-sedih, syairnya tuh sedih-sedih gitu. Nah, kalau ada gak sih Pak kayak yang tadi kan Bapak bilang kalau misalnya gitar tunggal tuh juga untuk memikat mete tuh. Nah, kalau syair-syair untuk yang seneng-seneng atau yang memikat mete tuh bedanya apa sih Pak sama yang biasanya orang dengar? Gak ada bedanya sebenarnya lagunya tuh, termasuk yang sedih ada, yang agak riang ada istilahnya kan ya, yang sedang-sedang ada. Lagunya itu tergantung bawaan kebolehan masing-masing gitu. Nah, dan tipe orang yang bawakan, misalnya ini kan Pak Pi sama aku, kami tipe kami lain-lain. Suruhlah dia lagu-lagu yang sedih benaran Pak Andi dibandingkan dengan aku, resapan lagu itu ada beda sedikit. Ada beda sedikit gini, dia ini yang disebutnya tadi emak malang, bak malang, itu belum tentu itu nyanyi, itu pantun, itu syair. Nah, tapi kalau aku yang nyebut itu mak malang, bak malang, memang nggak tahu. Sampai dengan aku malang puluh, kalian boleh buktikan rumahnya tidak layak ditunggu, hidupnya miskin,
Nah, cuman aku bisa nampang sama ini model baju ini dikasih kepala dinas Muko-Muko ini. Waktu aku pergi ngamen ke Muko-Muko, Pak apa itu? Sudarso yang ngasih aku nih. Lupuknya namanya, tapi di Facebook ada. Banyak aku baju-baju aku tuh galak dikasih kawan-kawan tuh lah. Siapa yang beli, cuman yang kusir aja yang aku beli. Karena aku ini kerja pengamen. Nah, jadi masalah yang sedih itu tergantung yang bawa. Emak itu dia kan penyanyi, boleh kalian dengar lah. Itu bisa dia lagu sedih. Cuma kadang-kadang ada sedikit balik dengan orang meresapi, orang dengarnya. Ada yang dengarnya murah, terpengaruh, murah, sedih, bisa nangis dengarnya. Nah itu. Kalau ucap aku nih, aku dewe yang bisa nangis langsung. Belumlah orang dengar. Kenapa? Aku tuh meresapi. Aku yang kuceritakan itu memang betul. Mak Malang, Mbak Malang, sumpah aku Malang Pulau. Memang iya. Aku ini sejarahnya ngamen di Pantai Panjang. Ada dari dinas rumah sakit. Nepikkan uang 30.000. Pak, tolong bapak nyanyi serius. Pikir nyanyi serius ke mana? Aku resapi lagu benar-benar. Baru 3 tembang. Mataku dari sini. Nah, itu betul Pak, serius. Tuh ini. Aku disuruhnya istirahat, suruhnya makan sate, aku jago, tambahnya duit. Udah itu aku ngamen di Bali saya itu juga. Model-model pacar kamu orang empat. Aku nih tadi niru-niru, aku bikin bahasa Indonesia. Niru-niru kan di atas ladang, di bawah ladang. Nggak lagu di ulu talang nih. Karena aku prinsip sama dengan ada pernah bertanya, aku ngerti orang Bali itu. Kamu lagu daerah itu bahasa kamu katanya kan. Jadi aku terpikir situ, iyo kalau orang tidak ngerti. Akhirnya aku bikinlah bahasa Indonesia. Malah marah mereka tuh. Pak, stop dulu gitu. Betul apa? Tolong Pak, Bapak ini lagunya lagu apa sih gitu kan? Lagu daerah. Nah, katanya. Kalau daerah tuh ada bahasa daerahnya Pak? Ada. Loh, ngapa Bapak tadi bahasanya tanggung katanya? Bahasa Indonesia tidak pas, bahasa daerah kurang pas. Sekarang coba bawakan bahasa dari kampung Bapak orang mana? Bengkulu. Nah, bahasa Bengkulu katanya. Ini lagu Bengkulu katanya. Di Bali ini lagu Bengkulu ya. Langsung nembang sampai 6 bait. Lah, enggak titik pulau ya mata. Karena apa? Aku tuh tadi sapi benar. Nah itu Pak, bagus Pak. Besok katanya pakaian adat Pak ngamen. Dia bilang tidak bawa bikin katanya. Kalau di daerah kota nih Pak, dihargai itu, dihormati. Kalau orang ngamen pakai lagu daerah, pakaiannya pakaian adat. Tuh, Pak, sangat dihargai, dihormati. Nah, sebanding dengan pengemis-pengemis lewat itu beda katanya, itu keterampilan dan ini kebudayaan ini katanya, budaya Bengkulu berarti. Nah, bukan kita menentukan orang Palembang karena Bengkulu ini dengan Palembang masih bersatu ya. Bengkulu Sumatera Selatan gitu, tidak membedakan Palembang dan Bengkulu. Ini di mana? Tadi Susi jadi coba telepon Susi sini dah Pak, karena Susi itu nggak ngasihkan berkas ke Pak Randy kebetulan karena kita pasang berkas Ini diselesaikan aja Pak live-nya. Apa masih kirim dulu.